semuanya, selamat datang di YouTube channel kami. Buat yang belum subscribe, subscribe yuk, karena subscribe itu gratis. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Subscribe nggak? Subscribe nggak? Subscribe lah, masa enggak? Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Selamat menyaksikan. Halo, saya Kerdaliani Agustin S dengan NIM 2021055 dari Universitas Katolik Musikaritas Palembang, jurusan akuntansi semester 2. Dan rekan saya... Halo semuanya, kenalin nama saya Karen Chandra dari Universitas Katolik Musikaritas, mahasiswa semester 2 akuntansi dengan NIM 2021041. Pada video kali ini, saya dan rekan saya Kerdaliani akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka yang merupakan materi kuliah dari teori ekonomi makro. Disimak baik-baik ya guys. Perekonomian terbuka. Jadi ada 3 garis besar yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, gambaran mengenai perekonomian terbuka. Yang kedua, keterbukaan di pasar barang dan perdagangan internasional. Yang ketiga, perdagangan internasional. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan masuk pada gambaran mengenai perekonomian terbuka. Apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka juga dapat berarti sebagai jenis ekonomi di mana tidak hanya faktor domestik tetapi juga entitas di negara lain terlibat dalam perdagangan produk atau barang dan jasa. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang biasa disebut dengan ekonomi global. Pembahasan selanjutnya mengenai diagram perekonomian terbuka atau circular flow diagram. Dapat dilihat dalam diagram ini ada 4 rumah tangga, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dalam diagram ini, terdapat arus barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor, dan dari luar negeri ke dalam negeri atau yang biasa disebut dengan impor. Dalam diagram ini, pelaku ekonomi dalam negeri menyediakan barang atau jasa serta faktor-faktor produksi dalam negeri untuk masyarakat luar negeri. Selain itu, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengekspor barang atau jasa dan faktor produksi untuk masyarakat luar negeri. Barang yang diekspor dapat berupa tenaga kerja, sumber daya alam, dan lain-lain. Selain ekspor, pelaku ekonomi dalam negeri juga mengimpor bahan baku, tenaga kerja, barang jadi, dan lain-lain. Kegiatan impor bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Arus perdagangan faktor produksi dan barang atau jasa dari masyarakat luar negeri kepada pelaku ekonomi dalam negeri akan menghasilkan devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Devisa ini dapat dipergunakan untuk membiayai pembangunan ekonomi dan juga dapat digunakan untuk membayar pinjaman luar negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rumah tangga konsumen adalah menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kegiatan ini, rumah tangga konsumen akan memperoleh penghasilan atau pendapatan dalam bentuk uang. Rumah tangga konsumen juga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini sekaligus membuat rumah tangga konsumen harus menyerahkan sejumlah uang atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga konsumen juga harus menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, ada rumah tangga produsen. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah kegiatan produksi atau menghasilkan barang. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen.
Dari barang atau jasa yang diproduksinya, rumah tangga produsen akan menerima sejumlah pembayaran. Sebagai pengguna faktor produksi, rumah tangga produsen juga membutuhkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan lain-lain. Karena sebagai orang memproduksi pasti memerlukan modal, SDM, mesin, dan SDA untuk mengubah bahan baku sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk menggunakan faktor produksi ini, rumah tangga produsen harus menyerahkan sejumlah uangnya. Tidak hanya rumah tangga konsumen saja, rumah tangga produsen juga harus menanggung beban pajak yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah memiliki tugas sebagai 1. Pengatur. Tugasnya adalah menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik atau lancar. Yang kedua, pembuat atau pelaksana aturan dalam perekonomian. Rumah tangga pemerintah berperan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Yang ketiga, memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Sebagai produsen, rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki pemerintah atau yang biasa disebut dengan BUMN. Yang keempat, pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi. Kemudian, faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, menerima pajak dari pelaku ekonomi lainnya atas kegiatan perekonomian yang dilakukan. Yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai mitra perdagangan, yaitu ekspor dan impor. Yang kedua sebagai pasar tenaga kerja. Yang ketiga sebagai investor atau penanam modal. Ketika negara kekurangan dana atau membutuhkan dana besar, suatu negara dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya bagi perusahaannya. Yang keempat, sebagai pemberi pinjaman dan bantuan. Contohnya, pada saat peristiwa terjadinya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi pada 9 Januari 2021 kemarin, pemerintah Korea Selatan mengirimkan bantuan kapal riset dan juga alat pendeteksi keadaan bawah laut untuk membantu Indonesia mencari puing pesawat dan juga korban jiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang sirkulasi aliran pendapatan. Dapat dilihat dari diagram tersebut, aliran 1 menunjukkan penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan dan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut dapat meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Aliran kedua menunjukkan aliran pendapatan dari aliran 1 tersebut telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan. Aliran ketiga menunjukkan pengeluaran rumah tangga konsumen dari membayar pajak pendapatan individu kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima setelah pajak dinamakan pendapatan disposable. Nah, yang aliran keempat ini menunjukkan pendapatan disposable yang diterima rumah tangga terutama akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negeri. Pengeluaran ini akan digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi ke atas barang-barang dalam negeri. Aliran kelima menunjukkan pengeluaran dari mengimpor barang-barang yang diproduksikan di negara-negara lain. Selanjutnya aliran keenam menunjukkan menabung sisa pendapatan yang tidak digunakan ke dalam institusi atau badan keuangan seperti bank perdagangan, bank tabungan, dan institusi penabungan lainnya. Aliran ketujuh menunjukkan pemberian pinjaman dari institusi keuangan kepada penanam modal. Aliran ke-8 menunjukkan investasi perusahaan. Yang aliran ke-9 menunjukkan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, aliran ke-10 menunjukkan penerimaan yang diterima dari mengekspor barang kepada negara lain. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen pengeluaran agregat. Apa itu pengeluaran agregat?
Pengeluaran agregat atau agregat expenditures adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian yang mencakup pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian orang asing. Komponen pengeluaran agregat terdiri dari yang pertama, konsumsi atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang artinya adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi, yaitu investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, ada government expenditures atau pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Yang keempat, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Yang terakhir ada impor, yaitu pembelian barang dari luar negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, harga barang-barang di dalam dan luar negeri. Yang ketiga, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing. Yang keempat, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri. Yang kelima, ongkos angkutan barang antar negara. Yang keenam, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan pendapatan nasional. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Yang kedua, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Rumusnya I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, S sama dengan tabungan, dan T sama dengan pajak. Gimana teman-teman? Bagaimana dengan penjelasan saya tadi? Sudah cukup jelas bukan? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gadaliani. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, tadi itu rekan saya, Karen, sudah menjelaskan sebagian materi. Sekarang giliran saya, simak baik-baik ya. 2. Keterbukaan di pasar barang dan perdagangan internasional. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara lain. Ada beberapa teori berbeda yang menjelaskan dampak terbalik dari keterbukaan perdagangan terhadap inflasi. Menurut pandangan konvensional, inflasi lebih rendah di negara-negara yang memiliki tingkat keterbukaan yang lebih tinggi karena depresiasi real yang disebabkan oleh ekspansi moneter yang tidak terantisipasi, sehingga menimbulkan pengaruh buruk seperti kenaikan biaya produksi yang lebih besar. Dengan semakin besarnya tingkat keterbukaan, maka pemerintah akan membatasi kenaikan laju inflasi dan berusaha menurunkan tingkat inflasi tersebut. Ketergantungan yang tinggi pada tarif impor sebagai sumber pendapatan pemerintah adalah aspek utama yang menghalangi keterbukaan perdagangan dalam perekonomian. Namun, perlahan mulai berkurang dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas antar negara mitra dagang. Inflasi dipengaruhi melalui sisi permintaan dan sisi penawaran. Perdagangan internasional akan mempengaruhi melalui penawaran. Impor akan mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa dalam negeri, sehingga kelangkaan akan dapat dihindari. Pada teori terdahulu diduga perekonomian terbuka akan berpengaruh negatif terhadap inflasi. Teori David Ricardo atau keunggulan komparatif atau comparative advantage beranggapan bahwa negara akan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan akan mengimpor barang yang memiliki keunggulan komparatif yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi derajat keterbukaan, maka inflasi cenderung menurun. Karena kelebihan permintaan dalam negeri akan tercukupi oleh barang-barang impor dari negara yang memiliki kelebihan akan barang tersebut. Fluktuasi atau guncangan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa permintaan agregat atau demand shock maupun perubahan penawaran agregat atau supply shock. Seperti meningkatnya harga impor dari barang-barang intermediate, misalnya harga bahan baku utama.
Mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran dapat diterjemahkan melalui dua saluran transmisi, yaitu sebagai berikut. Pertama, kenaikan harga barang impor akan menimbulkan goncangan yang negatif pada sisi penawaran atau negative supply shock. Artinya, kenaikan harga, misalnya harga barang modal akan menyebabkan naiknya biaya bagi perusahaan-perusahaan atau dunia usaha yang pada gilirannya akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menambah jumlah produksi atau untuk produksi tertentu perusahaan bahkan mengurangi jumlah produksi. Yang kedua, kenaikan harga mempresentasikan pergeseran dasar tukar perdagangan atau term of trade dari negara-negara importir atau konsumen ke negara-negara eksportir atau produsen. Akibatnya, pendapatan dan belanja real di negara-negara importir akan berkurang. Efek perubahan harga barang impor terhadap kinerja variabel makroekonomi dapat dijelaskan melalui 6 mekanisme transmisi, yaitu sebagai berikut. 1. Efek guncangan sisi penawaran. Supply side shock effect adalah fokus pada dampak langsung perubahan biaya marginal produksi dan pengurangan keuntungan perusahaan disebabkan oleh guncangan harga impor bahan mentah terhadap output. Kedua, efek transfer pendapatan atau wealth transfer effect adalah menekankan pada perubahan angka konsumsi marginal dari dan surplus perdagangan. Dengan kata lain, akan terjadi transfer pendapatan atau peningkatan pendapatan real dari negara pengimpor ke negara pengekspor melalui pergeseran term of trade. 3. Efek inflasi atau inflation effect adalah menganalisa hubungan antara inflasi domestik dan harga barang impor. Keempat, efek keseimbangan real atau real balance effect adalah menginvestigasi perubahan permintaan uang dan kebijakan moneter. 5. Efek penyesuaian sektor adalah mengestimasi penyesuaian biaya sektoral dari industri, terutama dipergunakan untuk menjelaskan dampak guncangan harga. Keenam, efek yang tidak diantisipasi atau effect adalah fokus pada tentang ketidakpastian harga dunia dan dampaknya. 3. Perdagangan internasional. Perkembangan teori perdagangan internasional terdiri dari 4. Yang pertama, Hesker-Ohlin teori atau HO. Teori ini dikembangkan oleh Elin Hesker dan Bertil Ohlon. Dalam model ini diasumsikan bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor barang yang dalam proses produksinya secara intensif menggunakan input faktor produksi yang banyak dimiliki oleh negara tersebut. Kedua, ada Stolper-Samuelson teori. Teori ini mengatakan bahwa peningkatan harga relatif suatu barang akan meningkatkan harga real dari faktor produksi yang dipergunakan secara intensif untuk memproduksi barang tersebut dan mengurangi harga real dari faktor produksi lainnya. Yang ketiga ada Ripsky teori. Teori ini mengatakan bahwa peningkatan penawaran salah satu faktor produksi dengan asumsi faktor produksi yang lain tidak berubah akan meningkatkan output dari barang yang produksinya menggunakan faktor produksi tersebut dan mengurangi output dari barang yang lain. Yang keempat ada faktor price equalization teori. Teori ini mengatakan saat terjadi perdagangan, kedua negara secara tidak langsung juga melakukan perdagangan faktor produksi. Model ini menggunakan asumsi bahwa kedua negara memproduksi kedua barang, teknologi kedua negara sama, dan perdagangan menyamakan harga barang di kedua negara. 5. Restriksi terhadap perdagangan internasional. Pertama, tarif. Kebijakan tarif adalah pengenaan pajak atas impor suatu barang yang bertujuan untuk melindungi suatu sektor tertentu. Pengenaan tarif menyebabkan penurunan impor dari negara yang menggunakan tarif. 2. Kuota impor. Kuota merupakan pembatasan kuantitatif secara langsung terhadap jumlah impor yang diperkenankan untuk dilakukan ke suatu negara. Kuota impor dapat dipergunakan untuk melindungi industri dalam negeri. 3. Pembatasan ekspor. Yang dimaksud dengan pembatasan ekspor adalah di mana negara pengimpor meminta negara lain untuk mengurangi ekspor komoditas mereka secara sukarela. Pembatasan ini dilakukan apabila ekspor tersebut telah mengancam industri domestik. 4. Peraturan teknik administrasi dan lain-lain. Yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah peraturan tingkat keamanan dari produk automobil dan alat elektronik
peraturan keamanan kesehatan dari produk makanan dan minuman impor, dan persyaratan penulisan label pada produk untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Walaupun peraturan-peraturan tersebut memiliki tujuan yang terlegitimasi, namun pada dasarnya kebijakan tersebut adalah untuk membatasi impor. 5. Ada subsidi ekspor. Subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung atas pembebasan pajak bagi importir domestik atau eksportir yang potensial dan atau pemberian pinjaman dengan suku bunga rendah kepada pembeli dari luar negeri agar ekspor domestik dapat meningkat. Isu-isu kontemporer dalam kebijakan perdagangan internasional. Pertama, dumping. Dumping adalah menjual barang ke luar negeri dengan harga relatif lebih murah dibanding harga barang tersebut di dalam negeri. Terdapat 3 jenis dumping, yaitu pertama, persistent dumping atau diskriminasi harga secara internasional, merupakan kecenderungan dari monopolis domestik untuk memaksimalkan laba dengan menjual barang pada harga lebih tinggi di pasar domestik dan harga lebih rendah di pasar internasional. Predatory dumping. Predatory dumping merupakan penjualan sementara dari suatu komoditas pada harga lebih murah di luar negeri supaya produsen luar negeri lain keluar dari bisnis tersebut. Setelah itu dia meningkatkan harga dan mengambil keuntungan sebagai monopolis. 3. Sporadic dumping. Sporadic dumping adalah penjualan barang pada harga lebih murah di luar negeri yang kadang-kadang dilakukan untuk mengurangi surplus barang yang tak terduga tanpa harus menurunkan harga domestiknya. 2. Regional Free Trade Area. Free Trade Area merupakan salah satu bentuk dari integrasi ekonomi di mana hambatan perdagangan antar negara dalam suatu wilayah ditiadakan, tetapi masing-masing negara tetap melakukan kebijakan proteksi perdagangan dengan negara lain yang bukan anggota, di mana kebijakan yang dilakukan oleh setiap negara dapat saja berbeda. Apa manfaat dari Free Trade Area? Yang pertama, trade creation akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mendorong peningkatan spesialisasi dalam produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu, trade creation juga meningkatkan kesejahteraan dari negara lain yang bukan anggota karena peningkatan pendapatan dari anggota free trade akan meningkatkan permintaan impor dari negara lain yang bukan anggota. 2. Administration saving. Adanya free trade akan mengurangi biaya administrasi, pengenaan tarif, cukai, dan lainnya untuk perdagangan dengan negara anggota. Ketiga, ada dynamic benefit. Selain manfaat di atas, adanya free trade akan meningkatkan persaingan skala ekonomi dan menstimulus investasi serta mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien. Manfaat yang kedua adalah skala ekonomi yang dihasilkan dari pasar yang lebih besar. Manfaat ketiga adalah free trade dapat menstimulus investasi untuk mengambil manfaat dari pasar yang lebih luas dan menghadapi persaingan yang lebih kompetitif. Manfaat yang terakhir dari free trade adalah mendorong semakin tingginya mobilitas faktor produksi dan juga barang antar negara anggota, sehingga kemudahan hal tersebut akan menyebabkan penggunaan faktor produksi secara lebih efisien. Baik teman-teman, kita akan masuk pada bagian kesimpulan. Ini adalah poin-poin penting dari pembahasan kita kali ini. Kesimpulan. Yang pertama, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Yang kedua, komponen pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Yang ketiga, faktor yang menentukan ekspor dan impor adalah selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos angkutan barang antar negara, dan kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Yang keempat, fluktuasi atau guncangan ekonomi dapat disebabkan oleh perubahan permintaan agregat atau demand shock maupun perubahan penawaran agregat atau supply shock, seperti meningkatnya harga impor dari barang-barang intermediate, misalnya harga bahan baku utama. Implikasi kenaikan harga barang impor terhadap perekonomian secara umum dapat dipahami melalui mekanisme permintaan dan penawaran.
Yang kelima, sehingga dapat ditarik kesimpulan umum untuk model HO ini yaitu bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor barang yang dalam proses produksinya secara intensif menggunakan input faktor produksi yang banyak dimiliki oleh negara tersebut. Yang keenam, Stolper-Samuelson teori ini mengatakan bahwa peningkatan harga relatif suatu barang akan meningkatkan harga real dari faktor produksi yang dipergunakan secara intensif untuk memproduksi barang tersebut dan mengurangi harga real dari faktor produksi lainnya. Yang ketujuh, Ripskinsky teori menyatakan bahwa peningkatan penawaran salah satu faktor produksi dengan asumsi faktor produksi yang lain tidak berubah akan meningkatkan output dari barang yang produksinya menggunakan faktor produksi tersebut dan mengurangi output dari barang yang lain. 8. Faktor price equalization teori menyatakan saat terjadi perdagangan, kedua negara secara tidak langsung juga melakukan perdagangan faktor produksi. Model ini menggunakan asumsi bahwa kedua negara memproduksi kedua barang, teknologi kedua negara sama, dan perdagangan menyamakan harga barang di kedua negara. 9. Restriksi dalam perdagangan internasional dapat berupa kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah pengenaan pajak atas impor suatu barang yang bertujuan untuk melindungi suatu sektor tertentu. Pengenaan tarif menyebabkan penurunan impor dari negara yang mengenakan tarif. Biaya dari pengenaan tarif adalah consumer loss, producer gain, government revenue. Tarif mendistorsi insentif untuk berproduksi dan berkonsumsi. 10. Terdapat hambatan perdagangan lain selain tarif, misalnya kuota impor, voluntary export restraint, peraturan teknis dan administrasi, dan subsidi ekspor. Kuota merupakan pembatasan kuantitatif secara langsung terhadap jumlah impor yang diperkenankan untuk dilakukan ke suatu negara. Pembatasan ekspor adalah di mana negara pengimpor meminta negara lain untuk mengurangi ekspor komoditas mereka secara sukarela. Peraturan teknis dan administrasi adalah peraturan tingkat keamanan dari produk otomobil dan alat elektronik, peraturan keamanan kesehatan dari produk makanan dan minuman impor, dan persyaratan penulisan label pada produk untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Subsidi ekspor merupakan pembayaran langsung atau pembebasan pajak bagi eksportir domestik atau eksportir yang potensial, dan atau pemberian pinjaman dengan suku bunga rendah kepada pembeli dari luar negeri agar ekspor domestik dapat meningkat. Dumping adalah menjual barang ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih murah dibanding harga barang tersebut di dalam negeri. Terdapat 3 jenis dumping, yaitu persistent dumping, predatory dumping, dan sporadic dumping. 12. Free trade area merupakan salah satu bentuk dari integrasi ekonomi di mana semua hambatan perdagangan antar negara dalam suatu wilayah ditiadakan. Tetapi masing-masing negara tetap melakukan kebijakan proteksi perdagangan dengan negara lain yang bukan anggota, di mana kebijakan yang dilakukan oleh setiap negara dapat saja berbeda. Teman-teman, tadi kan ada penjelasan. Sekarang kita main quiz yuk. Kita mulai ya. 1. Komponen yang terdapat dalam perekonomian terbuka yang tidak terdapat dalam perekonomian tertutup adalah A. Konsumsi, B. Investasi, C. Pengeluaran pemerintah, D. Ekspor dan impor. Jawabannya adalah D. Ekspor dan impor. 2. Berikut manfaat dari free trade area kecuali A. Sporadic, B. Trade creation, C. Administration saving, D. Dynamic benefit. Jawabannya A. Teman-teman, bagaimana penjelasan kami mengenai perekonomian terbuka? Sudah cukup jelas, bukan? Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan Share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih.